Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 421 Jasper tidak mengenali pria yang dilempar Henry. Namun, melihat ekspresi marah di wajah Henry, Jasper tahu bahwa pria ini pastilah yang melakukan kontak dengan Mark tadi malam. Mark pertama kali melacak melalui rekaman pengawas di bar. Mark kemudian mengidentifikasi pria yang telah melakukan kontak dengannya dengan rekaman pengawas jalan di luar. Jasper sebelumnya mengira bahwa pria ini langsung diperintah oleh Eric, tetapi sekarang tampaknya Ben dan Lisa yang berada di balik semua ini. Keduanya adalah orang-orang yang telah melaksanakan rencana tersebut. Kenapa dua idiot ini ada di sini? Henry melihat Lisa dan Ben dengan ekspresi ngeri mereka. Henry menyipitkan matanya dan bertanya. Jasper tersenyum. Dia menunjuk pria yang dilempar Henry dan berkata, "Kalau begitu, kau harus bertanya padanya untuk mencari tahu." Pria itu juga tajam. Jelas dia telah menyaksikan kehebatan Henry sebelumnya, jadi dia tidak menyembunyikan apapun darinya saat ini. Dia hanya menangis dan berkata, "Tuan, tolong lepaskan aku, Tuan. Aku hanya seorang pesuruh, aku tidak tahu apa-apa." Itu mereka berdua. Pria itu menunjuk Lisa dan Ben dan berteriak, "Keduanya menemuiku sehari sebelum kemarin dan menyuruhku untuk mencari dua orang yang cocok, mengatakan bahwa mereka akan menjebak mereka. Jadi aku pergi mencari orang-orang sesuai dengan rencana dan instruksi mereka. Meskipun aku yang menemukan mereka, aku tidak tahu apa-apa tentang ini, apalagi tentang mereka yang melawanmu, Tuan. Mohon maafkan aku. Aku salah, aku tahu aku salah," kata pria itu sambil menangis terseduh-seduh. Dia berbalik dan berlutut di lantai. Dia bersujud pada Henry dan memohon belas kasihan. Agak tak tertahankan untuk melihat penampilannya ini. Namun, Henry mencibir dan berkata, "Apa kau anggap aku ini bodoh? Ketika aku menculikmu dari seorang wanita sebelumnya, kau memiliki 4 hingga 5 preman yang bekerja untukmu. Bukan itu yang kau katakan saat itu. Apa masalahnya? Apa kau takut sekarang karena kau telah melihat aku marah dan setelah aku memukulimu?" Jasper secara kasar menebak bahwa setelah melihat luka pada pria yang berlutut di tanah dan tato yang berserakan di seluruh lengannya yang terbuka, pria ini mungkin tidak baik. Setelah Lisa dan Ben menemuinya, mereka bertiga juga cocok. Mengatakan seberapa banyak yang diketahui preman ini akan melebih-lebihkannya. Namun, dalam kasus ini, dia adalah pelaku utama yang menjebak Mark dan kedua gadis itu. Setidaknya tidak dapat disangkal bahwa salah satu dari mereka adalah kaki tangan. Saat ini, ekspresi Lisa dan Ben bisa dibilang spektakuler. Mereka tidak pernah menyangka akan dimainkan seperti ini ketika itu adalah situasi yang seharusnya membuat mereka pamer karena berada di atas angin. Tuhan tahu bagaimana Henry tiba-tiba menangkap preman yang mereka temui. Keduanya menyesal. Mereka seharusnya membersihkan jejak dan petunjuk yang mereka tinggalkan di bar sebelumnya. "Apa yang kau bicarakan?" Ben langsung bereaksi. Dia menunjukkannya dan memaki, "Aku pikir kau gila, atau apa kau lelah hidup? Beraninya kau memfitnahku." Ketakutan melintas di wajah Kane ketika Ben mengatakan itu. Tetapi dibandingkan dengan menghadapi Henry saat ini, Kane jelas merasa Henry lebih menakutkan. Karena itu, Kane berbicara dengan gigi terkatup, "Ben Hull, jangan salahkan temanmu karena mengkhianatimu. Aku sudah bertanya kepada kalian apakah kalian ingin aku menghilang untuk sementara waktu, tetapi kalian tidak bersedia membayar aku $100.000 sebagai tunjangan bagiku untuk menetap di tempat lain. Sekarang setelah aku tertangkap, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bagaimanapun, kalian memerintahkan aku untuk melakukan ini." Ben menjadi pucat dan sangat marah sehingga dia hampir batuk darah. Bab 422 Kane memang bertanya padanya sebelumnya tentang apakah dia harus keluar dari negara itu untuk bersembunyi sampai keributan mereda, tetapi dia membutuhkan dana $100.000 untuk menetap masalah selesai, tidak ada gunanya bahkan jika kalian meributkannya. Di sisi lain, aku sangat ingin melihat kalian berdua mengalami kehancuran mengetahui bahwa kalian tidak akan berani melakukan apapun padaku, hahaha. Kenapa seorang lau sepertimu begitu bodoh? Mengambil umpan hanya dengan tipuan dan dua wanita. Kau benar-benar berpikir sehebat itu dengan perilaku seperti ini. Biar ku beritahu kau, Lau, jika bukan karena keluarga Lau, kau pasti sudah selesai sejak awal menjadi sebodoh dirimu. Setelah Ben mengatakan ini,
Dia mengarahkan jarinya ke Jasper dan mencibir, hal yang sama berlaku untukmu. Jangan menganggap dirimu sebagai orang hebat. Ada banyak orang di dunia ini yang lebih kuat darimu. Ini sedikit kemampuanmu bukan apa-apa. Kau pikir kau bisa bertindak tinggi dan perkasa hanya karena kau menyelenggarakan perjamuan. Apa-apaan ini? Orang-orang besar di pesta itu semuanya ditujukan untuk mereka yang berada di puncak. Menurutmu seberapa berpengaruhnya kau? Biar aku beritahu kau ini sekarang. Kau, Jasper Line, hanya seonggok sampah di mataku. Setelah mengatakan semua ini barulah Ben merasakan beban terangkat dari pundaknya. Semua frustasi dan keluhan yang telah terakumulasi dan ditekan begitu lama semuanya dicurahkan pada saat ini. Dia merasa ringan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan rasanya luar biasa enak. Tepat ketika dia akan menikmati wajah Jasper dan Henry yang tidak sedap dipandang, dia mendengar Lisa berteriak kaget di sampingnya. Sebelum dia bisa menoleh untuk melihat, sebuah tinju telah mengenai wajahnya. Pukulan itu menjatuhkan Ben ke lantai. Henry mendekat, mengangkat kakinya, dan menginjaknya beberapa kali. Wajah pucat Henry terlihat sangat marah kali ini dan dia hampir memukuli Ben sampai mati di lantai. Ben berteriak menyedihkan sementara Lisa panik. Dia ingin pergi dan menahan Henry, tetapi Henry menghempaskannya terbang dengan tamparan. Bodoh, kau punya otak. Mati saja kau di jalan. Persetan denganmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena ini adalah daratan, aku tidak berani melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Kau bahkan mencoba menjebakku, aku akan membunuh kau. Sialan. Melihat Henry hampir membunuh Ben, Jasper memberi isyarat kepada Julian yang menyeringai di sampingnya untuk naik dan menariknya kembali. Baru saat itulah Julian berjalan mendekat dan meraih Henry yang hampir gila. Henry, yang ditarik oleh Julian, masih menunjuk ke lantai pada Ben yang tidak bisa bangun lagi. Dia memaki, persetan dengan ibumu. Kau hanya seekor anjing dan kau berani melawanku. Aku bahkan berani mengikat bosmu Eric dan memberinya makan ikan, apalagi kau. Jasper bangkit dan berjalan di depan Ben. Melihat wajah orang lain yang berdarah dan bagaimana dia berjuang keras untuk bangun, dia menepuk pundaknya. Jasper mengambil tisu dan menyeka darah dari wajah Ben perlahan, berkata dengan hangat, bawa pesan ini kembali ke Eric. Karena dia bosan hidup, aku akan membunuhnya sekarang. Jika dia punya tipuan, dia harus menggunakannya dengan cepat. Karena aku khawatir dia tidak akan punya banyak waktu dan tidak akan bisa menikmati hadiah yang akan aku berikan kepadanya. Bab 423. Ben menatap Jasper dengan ngeri. Henry telah membuat Ben ketakutan sebelumnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi tenang dan terkendali Jasper, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang paling menakutkan di dunia bukanlah orang yang akan memukulmu dengan tinju. Sebaliknya, itu adalah seseorang seperti Jasper, orang yang jelas-jelas berbicara denganmu dengan cara yang ramah namun bisa membuatmu merinding. Ben menyesal memprovokasi Jasper. Dia juga merasa sangat menyesal karena membalas dendam setelah dia dipermalukan oleh Henry. Mengapa dia tidak menggertakkan giginya dan membiarkan masalah ini berlalu? Sekarang, dia tidak hanya berubah menjadi pion Eric, tetapi dia juga sangat menyinggung Jasper. Jika Eric memenangkan pertempuran ini pada akhirnya, maka dia tidak perlu khawatir. Namun, jika Jasper menang, Ben bahkan tidak bisa membayangkan konsekuensi mengerikan yang akan dia hadapi. Itu pasti akan lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Sambil menggertakkan giginya, Ben menyeka darah di hidungnya dan berdiri dengan bantuan Lisa. Aku pasti akan menyampaikan pesanmu. Ben berbicara dengan gigi terkatup. Mudah-mudahan begitu, kata Jasper ringan. Ben dan Lisa tidak berani berkata apa-apa lagi. Tidak ada yang tahu pasti apakah Henry akan bergegas dan memukuli mereka lagi. Jika mereka dipukuli oleh Henry di sini, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka tidak bisa membalas pukulan sama sekali. Keduanya saling berpegangan dan berjalan ke pintu. Begitu mereka membuka pintu, mereka mendengar suara Jasper. Seringkali, kau hanya akan memiliki satu kesempatan. Aku harap kalian membuat keputusan yang tepat karena konsekuensinya akan sangat serius jika kalian tidak melakukannya. Ketika Ben dan Lisa mendengar apa yang dikatakan Jasper, mereka gemetar pada saat yang sama karena suatu alasan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Ben menahan rasa sakit di tubuhnya dan berkata, terima kasih atas pengingatnya, tetapi penghinaan yang aku terima hari ini akan segera dikembalikan kepadamu 2 kali lipat.
Tunggu dan lihat saja. Setelah mengatakan itu, Ben menarik Lisa keluar dari pintu. Sial, dia masih punya cukup nyali untuk memprovokasiku, iya. Ada tatapan sengit dan sinis di mata Henry. Dia tampak seperti hendak bergegas dan menghajar Ben. Namun, pada saat inilah Jasper melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, kau sudah memukulinya sekali. Jika kau memukulinya sampai mati, segala sesuatu tidak hanya akan menjadi lebih sulit untuk ditangani. Itu juga tidak akan membantu. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Henry memandang Jasper. Jasper tidak menjawab Henry tetapi malah menatap Kane dan bertanya, "Apa yang tertulis di dokumen yang kau berikan kepada Ben?" Kane ketakutan karena cara Henry memukul Ben sebelumnya. Meskipun Kane adalah seorang penjahat yang telah mengalami perkelahian jalanan yang lebih ganas dari ini, itu masih bermuara pada siapa pihak lain itu. Jika itu bajingan biasa, maka dia bahkan tidak akan peduli jika Henry memukulinya atau tidak, dan jika Henry melumpuhkannya, maka Kane hanya bisa membayar orang itu sejumlah uang. Namun, pria yang dipukuli Henry adalah Ben. Kane tahu bahwa Ben adalah ahli waris yang sangat kaya. Seorang tuan muda seperti dia dapat dengan mudah menemukan seseorang untuk membunuh seorang gangster seperti dirinya, apalagi seseorang seperti Henry yang dapat dengan mudah menginjak-injak Ben ke tanah sampai dia bahkan tidak bisa menggerakkan rambut. Kane tidak mengetahui identitas Jasper dan Henry secara spesifik, tetapi setelah kejadian tadi, dia tahu bahwa keduanya pasti bukan orang yang bisa dia provokasi. Kane menghindari kontak mata, terbata-bata untuk waktu yang sangat lama sementara tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Aku tidak tahu siapa kau," kata Jasper dengan tenang dan langsung, memotong gagap Kane. "Tetapi aku dapat mengatakan bahwa kau bukan warga negara yang baik yang mematuhi hukum. Percayalah, jika kau membuat aku kesal, maka aku punya banyak cara untuk menjebloskanmu ke penjara. Kau juga tidak akan memiliki kehidupan yang mudah." Setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper, kulit Kane berubah. Ketika dia mengingat akhir tragis Ben, keraguan terakhir di hatinya menghilang sepenuhnya. Dia berkata, "Ketika aku menyerahkan barang-barang itu kepada Ben sebelumnya, aku mengambil beberapa foto secara rahasia." Saat Kane berbicara, dia mengeluarkan teleponnya. Jasper mengambil telepon sementara Henry dengan cepat membungkuk untuk melihatnya.